Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidha wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayatan amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian, yang semoga senantiasa Allah berikan kepada kita semua rahmat dan taufiknya. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh di hari ini, ternyata kita masih hidup di dunia ini. Kita belum mati. Roh dan jasad kita masih berpadu, menyatu. Dan kita semalaman mengalami kematian kecil, yaitu berupa tidur. Karena ketika seorang manusia tidur, rohnya berada pada genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak sesuai dengan takdirnya untuk sudah tidak memberikan kesempatan kepadanya, maka roh itu terus digenggamnya dan tidak dikembalikan kepada jasadnya. Maka berapa banyak juga kita mendengar dan mungkin tahu sebagian hamba Allah tidur di waktu malam, ternyata itu malam terakhirnya di dunia ini. Karena di pagi harinya sudah tidak bergerak lagi badannya, tidak bernyawa lagi. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak memang masih memberikan kesempatan kepada seorang hamba, karena memang takdirnya demikian. Ketika hamba ini dia tidur, rohnya ada pada genggaman Allah, maka Allah kembalikan lagi rohnya menyatu dengan jasadnya dan dia bangun dari tidurnya. Maka dia mengucapkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Patut kita renungkan ketika kita membaca doa tersebut. Karena itu menjadi nasihat bagi kita, bahwa kita hampir-hampir saja mengalami mati besar, tetapi hanya mengalami mati kecil, tetapi satu saat nanti pasti akan mengalami mati besar. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan itu kepada kita. Dan dalam hati ini ada semangat. Dalam hati ini ada komitmen untuk bisa mengisi waktu-waktu yang Allah masih berikan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk terutama akhirat kita. Makanya kita berusaha untuk bangun, jangan terlambat. Kalau bisa sebelum datangnya waktu subuh, kita sudah bangun. Karena ciri hamba-hamba Allah yang saleh, mereka itu adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji
Punggung-punggung mereka itu tidak lengket dengan tempat tidurnya. Artinya tidak terlalu lama mereka tidur. Kenapa? Karena kesempatan untuk beribadah ini singkat dan terbatas. Karena khawatir dalam kesempatan yang singkat ini di akhirat kelak, di waktu yang kekal abadi, tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu banyak memelihara kemalasan dan kelalaian. Makanya kalau kita meneladani as-salafus saleh, terutama dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan yang satu ini. Mereka menyedikitkan tidur dan bangun jauh-jauh sebelum datangnya waktu subuh. Lalu mereka melaksanakan salat tahajud, qiyamul lail, dengan bacaan yang panjang dan penuh dengan perenungan. Seperti sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, setiap kali beliau salat malam dan pada saat melewati ayat-ayat tentang ancaman Allah, ayat-ayat tentang neraka Allah, beliau mengulang-ulangnya berkali-kali hingga beliau menangis dengan keras. Itu sahabat yang ada nasnya di dalam Al-Quran, mereka dijamin masuk surga. Mengapa kita tidak lebih-lebih lagi daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Padahal kita di akhirat beresiko dengan neraka. Tidak ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin mengingat di masa lampau kita adalah hamba-hamba yang lalai dari agamanya, tidak peduli dengan agamanya, dan kita mungkin terjatuh dalam mungkin kesyirikan, mungkin kebid'ahan, dan apalagi kemaksiatan-kemaksiatan. Maka waktu yang istimewa bagi kita untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di waktu sahur, di sepertiga malam yang terakhir, yang disebutkan di dalam hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lah wa man yas'alni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Allah tabaraka wa ta'ala turun secara hakiki, bukan yang lain-lainnya yang turun, bukan malaikatnya yang turun, bukan rahmatnya yang turun. Berdasarkan keyakinan yang hak Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah yang turun, dan ini adalah yang paling istimewa. Ke langit yang paling dekat dengan kita ini, sama'id dunya, langitnya dunia ini, langit yang paling dekat dengan bumi kita ini. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Maka sebagaimana tertera di dalam Al-Quran, surah Ali Imran mulai 14 sampai 17 tentang kriteria para penghuni surga, maka di antaranya adalah mereka orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu ashar, di waktu sahur, di sepertiga malam yang terakhir menjelang waktu subuh, mereka bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sambil merenungi perjalanan hidup yang telah dia lewati dan teringat akan dosa-dosa, kezaliman mungkin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kezaliman kepada orang tuanya sementara orang tuanya mungkin telah tiada,
kezaliman kepada istri, kepada anak-anaknya, kezaliman kepada saudara-saudarinya sesama muslim. Dan berapa banyak ayat-ayat yang belum dipelajari, barulah sedikit yang dipelajari, apalagi diamalkan. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diri ini merasa naib di hadapan Allah yang Maha Mulia. Diri ini begitu banyak aib, cacat dan kelemahannya di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Maka sambil lisan terus mengucapkan kalimat istighfar, hati bergetar dan tidak terasa air mata bercucuran. Ini adalah saat yang istimewa dan suatu kegiatan yang sangat istimewa. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa wajah yang dibasahi dengan air mata dia tidak akan dijilat oleh api neraka? Dan bahwasanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara 7 golongan manusia yang di mahsyar mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika itu tidak ada naungan selain naungannya. Di saat seluruh manusia dikumpulkan di satu tempat yang begitu mencekam dan mengkhawatirkan. Matahari didekatkan sejarak 1 mil. Manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat, bahkan tidak beralas kaki. Panas luar biasa. Sampai ada manusia yang keringatnya sampai kepada mata kakinya, yang sampai ke lututnya, sampai ke pinggangnya, sampai ke dadanya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Maka beruntunglah mereka yang mendapatkan naungan Allah. Di antaranya adalah ketika di dunia dia bersendirian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena khasyah dan ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa taala, fafadat ainahu, berlinanglah air matanya di kedua kelopak matanya. Manfaatkanlah waktu istimewa tersebut. Tidak yang tua, tidak yang muda, apalagi yang sudah tua. Karena biasanya yang sudah tua itu tidak bisa terlalu lama tidur. Maka gunakan waktu tersebut mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Ibnu Abbas ini insyaallah kita akan bersama-sama untuk mengambil faedah dari ayat-ayat Allah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tema kita hendaknya memperbanyak amal karena waktu sedikit sebelum datangnya kematian. Kita berangkat dari hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Pergunakan 5 perkara, 5 kesempatan dengan baik sebelum datangnya 5 kesempatan atau 5 perkara yang lain, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu. Bagi yang muda-muda, jangan terlena dengan kemudaannya, karena kematian itu tidak hanya memilih yang tua-tua. Berapa banyak yang muda pun juga didatangi malakul maut untuk dicabut nyawanya. Yang penting ketika kita sudah berada atau melewati start hidup, yaitu baligh, maka sudah harus bersiap-siap
karena segala amal kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pertanggungjawaban di akhirat. Kemudian wasihhataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum kamu sakit. Kalau ketika sehat saja sudah bermalas-malasan beribadah, apalagi sudah sakit, itu sudah jadi ukuran. Ya. Ketika sakit barulah dia menginginkan beramal begini, beribadah begini, hanya niat saja, yang belum tentu juga niatnya 100% jujur. Maka ketika sehat, maksimalkan untuk kita mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ketika kaya sebelum kamu fakir. Kalau ketika kaya saja dia bakhil padahal hartanya banyak, apalagi ketika miskin hartanya sedikit. Maka bagi orang-orang yang ditakdirkan sekarang kaya, hendaknya dia menjadi orang kaya yang bersyukur kepada Allah. Terutama kesyukurannya ini dimaksimalkan dalam sektor hartanya. Karena ketika Allah memberikan harta yang banyak, seolah ada pesan di balik itu. Raihlah sorga dengan hartamu. Dan orang yang kaya, perpanjang kekayaannya sampai tembus ke akhirat. Dengan cara hartanya pindahkan ke akhirat. Bagaimana caranya? Perbanyak infakkan hartanya di jalan Allah, karena Allah hartanya tidak hilang, dipindah ke akhirat, bahkan dengan berubah menjadi yang lebih baik lagi. Beruntunglah orang-orang yang dermawan dan dia dihindarkan dari kebakhilan. Allah mengatakan, "Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Siapa yang dirinya dihindarkan dari ketamakan terhadap harta dan kebakhilan terhadap harta, maka dia tergolong orang-orang yang beruntung. Kemudian yang berikutnya, wa faraghaka qabla syughlika, masa lapangmu, longgar waktumu sebelum kamu sempit waktumu, sibuk, banyak kesibukan. Bahkan orang-orang yang dia hanya menyibukkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan mencari rizki duniawi saja, Allah akan jadikan kefakiran ya di dalam hatinya, dan kedua tangannya akan disibukkan terus dengan urusan-urusan dunia, sehingga Allah tidak anugerahkan kesibukan dia untuk menggapai kehidupan akhirat. Kemudian yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautik, masa hidupmu di dunia mumpung kamu masih hidup, gunakan dengan sebaik-baiknya sebelum datangnya kematian kamu. Mati itu waktunya pasti, karena sudah Allah pastikan dengan catatan takdir. Itu dalam pandangan Allah, tetapi dalam pandangan kita, karena kita tidak tahu kapan mati kita, maka mati bagi kita itu waktunya sewaktu-waktu. Dicatat itu. Mati kita sewaktu-waktu. Entah sedang apa, sedang di mana. Kalau memang itu sudah takdirnya, tapi kita sebelumnya tidak tahu dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya, maka kematian itu memang sewaktu-waktu. Oleh karenanya hamba Allah yang cerdas, bagaimana menghadapi kematian yang datangnya sewaktu-waktu, maka dia setiap waktu senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian benar-benar mati kecuali kalian di atas Islam, di atas iman, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta.
Tidak hanya Nabi mengatakan ittaqillah saja, tapi Nabi melanjutkan haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Karena kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Semoga karena dia selalu menjaga ketakwaan kapan saja dan di mana saja, sehingga dia selalu siap ketika kematian datang sewaktu-waktu, dia menyambutnya dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling menasihati di antara kita untuk tidak terus-terusan dalam kelalaian, untuk jangan terus-terusan bermalas-malas dalam melaksanakan ibadah dan amal saleh. Karena kita berpacu dengan waktu. Waktu kita ini limited, terbatas. Padahal kesempatan ini menentukan untuk kehidupan yang tanpa batas, yaitu di akhirat. Kita pada kesempatan kali ini ingin memberikan motivasi, termasuk kepada diri saya pribadi yang sering juga untuk lalai dan mungkin malas. Kita bersama-sama sajalah dini saling menasihati. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat dan dibutuhkan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Yaitu mulai kita mengisi hari demi hari dengan kita bangun pagi, bahkan sebelum subuh tadi ya. Dan juga bukankah Nabi SAW pernah berdoa, dan ini ditujukan untuk umatnya, maksudnya doanya kepada Allah untuk umatnya. Bagaimana doanya? Disebutkan dalam hadis sahih, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Makanya siapa yang bangunnya selalu kesiangan, gak kebagian doa ini, ya, dia kedahuluan ayam berkokok bangunnya. Bahkan ayam berkokok terus juga tidak diperhatikan kokokannya, dia terus saja tidur lelap. Ya. Maka seorang hamba Allah yang dia adalah perindu-perindu sorga, pencari-pencari sorga, tabu bagi dia untuk bangunnya siang, kecuali kalau karena udzur sakit yang ternyata mungkin dia ngantuk sekali karena semalaman gak bisa tidur, lalu begitu sudah subuh dia baru bisa tidur sehingga bangunnya dia kesiangan, itu bisa diberi udzur. Ya, apalagi itu hanya sesekali saja. Maka kita latih diri kita, ya. Dan melatihnya, ya, kita orientasikan bahwa harus bangun sebelum subuh supaya bisa sholat malam. Tidurnya jangan terlalu malam. Pasang alarm. Kalau alarm hidup istrinya suruh bangunkan, khawatir istrinya pun juga lelap juga. Jangan alarm hidup, ya. Alarm HP. Nah. Kemudian setelah kita bangun sebelum subuh, sholat malam, memperbanyak istighfar sampai menjelang subuh. Kemudian setelah itu kita mendengar dikumandangkan adzan subuh, kita jawab adzan, pahalanya besar. Dan ini kata para ulama merupakan rahasia supaya kita sholat dengan baik. Diawali dari kita mendengar adzan, menjawabnya, dan bergegas berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, jangan lalai. Dan kemudian setelah terdengar adzan, maka dia kalau mungkin batal berwudu lagi. Tapi kalau masih ada wudunya, lanjutkan saja dengan ibadah yang lain. Nah, maka seandainya dia batal, dia berwudu, hendaknya dia berusaha untuk menyempurnakan wudunya sebagaimana yang telah dipelajari dalam pengajaran sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan tergesa-gesa ketika berwudu, khawatir ada anggota wudu yang terlewatkan. Terutama di akhir gerakan wudu, yaitu ketika membasuh kedua kaki. Hendaknya sela-sela di antara jari jemari ini terkena air wudu dengan kita selai-selai menggunakan jari tangan, terutama jari kelingking.
Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tergesa-gesa. Karena apa? Bisa jadi setan akan merusak solat kita dengan cara merusak wudunya. Karena kalau wudu seseorang tidak sah, sebaik apapun dia solat, solatnya pun tidak sah. Setelah itu disunnahkan kita membaca doa yang luar biasa, jangan dilewatkan. Yaitu membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bacaan yang minimal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang pun di antara kalian yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian membaca doa tadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu sorga yang dia boleh masuk dari mana saja yang dia kehendaki. Luar biasa. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, setiap mengamalkan amalan sunnah yang kita sudah tahu keutamaannya, maka tancapkan dalam hati, munculkan keutamaan itu dan langsung harapkan kepada Allah. Ini berbobot seperti ini. Kita akan tahu setelah diberitahu. Membaca doa ini setelah wudu, dibukakan 8 pintu surga, dan kemudian boleh dia masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Kita harapkan seperti itu. Kita wudu dalam hidup ini berapa ribu kali, berapa ratus ribu kali. Dan setiap setelah wudu kita selalu membaca doa ini dengan ikhlas, dengan khusyuk, mengharap keutamaannya. Besar kemungkinannya di akhirat terjadi. Allah berikan itu janjinya. Kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat yang ringan, sholat sunnah fajar. Disebut fajar karena memang pelaksanaannya setelah fajar shadiq muncul. Oleh karenanya jangan sampai sholat sunnah fajar sebelum fajar shadiq muncul, tidak sah. Makanya disebut sholat sunnah fajar. Jadi setelah kita mendengar adzan subuh dikumandangkan. Ya, dan gerakannya juga yang paling utama ringan, yaitu di rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun, di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Makanya ciri orang yang bertakwa ya di awal surah Al-Baqarah itu orang-orang yang mengimani perkara gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang gaib itu apa? Allah gaib. Surga neraka gaib. Pahala gaib, enggak kelihatan. Dan ini ujian bagi kita. Tapi bagi orang yang mantap keimanannya kepada yang gaib ini, seakan-akan yang gaib itu seperti yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Makanya dia begitu semangat dalam melaksanakan ibadah. Karena apa? Imbalannya adalah pahala. Andaikan pahala itu kelihatannya, Masya Allah, ini masjid ini tidak muat ini menampung jamaah. Andaikan pahala itu kelihatan, sepertinya tidak ada orang yang luput dari melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Iya apa tidak? Coba, misal begini ya. Siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, selesai nanti bisa ambil uang 1 kardus besar, di dalamnya penuh dengan uang dan uangnya berwarna merah. Apa itu uangnya? 100.000, 1 kardus penuh. Berapa juta itu? Pasti orang tergiur kan? Nah, kira-kira ada enggak orang yang tidak mau sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh? Enggak ada. Bahkan dia kalau bisa bangun jam 1 itu dini hari. Jangan sampai kelewatan. Betul? Ngantuk-ngantuk pun ditunggu-tunggu sampai dia ngopi habis berapa gelas kopinya.
Kan sayang tidak dapat uang ya 100 ribuan full dalam kardus besar gitu. Padahal yang Allah janjikan berupa pahala itu jauh lebih besar lagi. Bayangkan satu kardus uang bandingkan dengan dunia seisinya, tidak ada apa-apanya itu sudah. Saking pahala itu gaib. Andaikan diperlihatkan yang terlihat dengan kasat mata, ini manusia berlomba-lomba terus, lupa ke pasar, lupa ke mall, lupa ke, gak usah melaut lah, di darat terus saja. Gitu. Buat apa melaut? Gitu. Uangnya banyak. Nah ini kita latih diri kita untuk ma'rifat kepada yang gaib. Tumbuhkan dengan apa? Dengan ilmu yang paling utama. Ya. Pelajari itu masalah akidah. Karena itu motivasi yang sangat kuat untuk beribadah dan beramal soleh. Makanya Nabi SAW banyak dalam kalimat-kalimat hadis ketika memotivasi umatnya untuk melakukan sesuatu kebaikan dikaitkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Contoh, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tahu kan terjemahannya? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Tahu kan artinya? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka muliakanlah tamunya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'zi jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka jangan mengganggu dan menyakiti tetangganya. Allah kaitkan dengan beriman kepada Allah dan akhirat, dua-duanya gaib. Allah gaib ada tapi tidak kelihatan di dunia ini, akhirat juga demikian, belum kelihatan. Perhatikan di sini kunci motivasi yang kuat itu suburkan keimanan kepada yang gaib. Makanya kriteria orang bertakwa di awal surah Al-Baqarah yang pertama apa? Yu'minuna alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian berikutnya bergegas melaksanakan sholat subuh, dan bagi laki-laki muslim memang ada khilaf di kalangan ulama tentang hukum sholat berjamaah di masjid. Kalau saya pribadi mengambil pendapat wajib, dan hikmahnya apa? Lebih kuat dorongannya untuk datang ke masjid karena hukumnya wajib. Dan ini pendapat yang kuat. Tidak bisa kita bayangkan kalau seluruh kaum muslimin mengambil pendapat bahwa hukum sholat berjamaah di masjid ya, dalam sholat fardu yang 5 waktu hukumnya sunnah. Khawatirnya nanti semakin lama nggak ada yang datang ke masjid. Lalu kita bertanya, buat apa dibikin masjid megah-megah? Nggak ada yang mengunjungi kecuali satu orang saja, muadzin. Adzan itu pun habis itu dia pulang sholat di rumahnya. Berikutnya yang datang satu orang lagi, siapa? Marbot, hanya mengepel masjid. Apakah masjid dibikin mahal-mahal hanya untuk kegiatan itu saja? Gitu. Maka pendapat yang mengatakan wajib itu banyak maslahatnya, banyak hikmahnya. Gitu. Ya. Nah, kita melaksanakan salat subuh berjamaah di awal waktu. Ya. Dan salat subuh ini memiliki keagungan, ya, memiliki banyak keutamaan, seperti yang diterangkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud dan disahihkan oleh Albani. Beliau mengatakan, basyiril masyaina fi dhulmi ilal masjid bin nuri tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, dia tembus sisa malam dan dinginnya sisa malam menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dengan Allah akan memberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Al-jaza min jinsil amal, balasan setimpal dengan amal. Di dunia dia sering menembus gelapnya malam menuju ketaatan kepada Allah, melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sholat subuh. Maka di akhirat Allah akan berikan kepadanya cahaya yang sempurna. Kemudian
Dalam hadis yang lain riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Siapa yang salat di dua waktu yang dingin, dia akan masuk surga. Ditafsirkan oleh para ulama, bahkan berdasarkan hadis yang lain, bahwa yang dimaksud dengan salat al-bardain, salat di dua waktu yang dingin, yaitu salat yang waktunya adalah di ujung malam, ya, artinya di akhir malam dan juga di awal malam, yaitu salat subuh dan salat asar. Jaminannya surga. Makanya semangat salat subuh dan bersegera, jangan suka jadi masbuk lah. Gitu. Panggilannya mas, dia noleh buk, nah masbuk. Apalagi absen terus salatnya di rumah. Nah, ini sayang ini. Ya, harus berjuang kita demi mendapatkan kesuksesan akhirat. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man shallas subha fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang mengerjakan salat subuh, dia dalam tanggungan Allah. Allah akan melindungi dan menjaganya. Allah akan melindungi dan menjaganya. Masyaallah. Kemudian setelah itu, setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita ya berzikir dengan zikir-zikir yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian biasanya mungkin adalah dalam sepekan itu berapa kali ada pengajian-pengajian ya, menuntut ilmu seperti sekarang kita ini. Banyak sekali di beberapa daerah di negeri kita memang waktu setelah sholat subuh itu waktu yang bagus untuk mengikuti pengajian, karena pikiran sedang pres-presnya, dan biasanya juga ya mengawali sebelum berangkat untuk bekerja. Seperti kita di Jawa Timur seperti itu, kita memanfaatkan waktu setelah sholat subuh untuk ta'lim dan ta'allum, ngaji tafsir, ngaji bab akidah, ya. Dan juga sekaligus ini mengecas hati untuk memiliki kekuatan. Jadi sebelum sarapan jasmani, sarapan rohani dulu, gitu. Santapan rohani dulu, ya. Maka kita mengikuti pengajian ini luar biasa, banyak sekali keutamaannya. Di samping ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau meneliti dan mendaftar ada lebih dari 100 keutamaan menuntut ilmu syar'i. Lebih dari 100 keutamaan menuntut ilmu syar'i. Mungkin pada kesempatan yang singkat ini kita sampaikan sedikit saja dari 100 lebih keutamaan menuntut ilmu syar'i. Oleh karenanya ini juga saya menyemangati kembali kepada antum sekalian yang mungkin di masa pandemi kemarin 2 tahunan lebih itu semangat menuntut ilmu berkurang cukup drastis, dan itu dirasakan di mana-mana. Ya, karena beda ya antara pengajian offline dengan online, itu beda. Beda sekali. Iya. Orang lihat misalnya perhelatan apa gitu ya, orang umum lah misalnya nonton sepak bola. Beda nggak dengan lihat di TV dengan langsung datang ke stadion? Jauh sekali. Apalagi ini ada keutamaan yang istimewa. Kalau kita menghadiri majelis ilmu langsung, apalagi itu majelisnya di masjid. Ya kan, ada janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala mengenai keutamaan yang lebih bagi orang-orang yang menghadiri majelis ilmu langsung. Nah, di antara keutamaan menuntut ilmu syar'i adalah ya, pertama, ilmu agama Islam ini adalah nikmat yang paling agung, melebihi kenikmatan yang lain-lainnya.
Dalam surah An-Nisa ayat 113 Allah berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Dan Allah telah menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran, wal hikmata, dan al-hadis. Karena selain Al-Quran, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah apa? Al-hadis. Oleh karenanya, kalau ada orang mengikuti pemahaman inkarus sunnah, tidak mau hadis, hanya cukup dengan Al-Quran saja, sesungguhnya dia itu tidak konsekuen berpegang dengan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran sendiri mengatakan Allah turunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran dan hadis. Dan di negeri kita ada yang punya pemahaman inkarus sunnah itu, ya, yang mereka juga disebut dengan kaum Quraniyun, hanya Quran saja gak mau hadis. Sekali lagi, mereka akan dijerat dengan pasal dalam Al-Quran sendiri, karena Al-Quran mengatakan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukannya Al-Quran saja, tetapi juga apa? Al-hadis. Di sini adalah al-hikmah, maksudnya al-hadis. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan mengajari engkau apa yang tidak engkau sebelumnya ketahui. Nah, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah anugerah dari Allah yang diberikannya kepada engkau itu sangat agung. Nah, Allah menutup ayat itu dengan menyebut anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sangat agung. Itu maksudnya berkaitan dengan kalimat sebelumnya pada ayat tersebut, bahwa Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran dan hadis. Itu adalah ilmu syar'i. Berarti kesimpulannya, ilmu syar'i adalah anugerah Allah yang paling agung. Tapi banyak orang berebut tidak mau mengambilnya, bukan berebut mengambilnya. Kalau diadakan pengajian lalu disebarkan flyer atau mungkin pengumuman, yang datang ya orang-orang pilihan, sedikit. Semoga kita menjadi orang-orang pilihan tersebut, sedikit ataupun banyak. Karena apa? Di majelis ilmu sedang dibagikan secara gratis anugerah Allah yang paling agung. Sudah agung, gratis lagi. Plus lagi mungkin fasilitas yang sudah memadai, ya, alasnya juga dikasih karpet yang empuk, ya. Kemudian apa? Ada lampu penerang yang mencukupi, ditambah lagi ada AC, ya. Kurang apa itu? Kadang-kala kalau pulang masih juga dikasih apa? Snack, ya. Luar biasa. Kemudian berikutnya, yang kedua, orang yang menuntut ilmu syar'i dikecualikan dari makhluk-makhluk yang mendapatkan laknat Allah. Perhatikan di sini. Dalam hadis yang hasan riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'allim." Ketahuilah, sesungguhnya dunia ini terlaknat. Nah, ini titel untuk dunia dari Allah. Dunia ini semuanya terlaknat. Yang terkadang ketika kita melihat fenomena-fenomena yang ada di dunia ini terkagum-kagum. Oh, lihat di YouTube ada Al-Burj, apa itu? Menara di Dubai. Oh, menara tertinggi yang mewah. Wah, kagum. Padahal apa? Mal'una, dilaknat oleh Allah. Apalagi? Lihat apa lagi? Gedung yang tinggi mencakar angkasa. Kita lihat, wah, berdecak kagum, kita kagum. Padahal kata Nabi, mal'una, dilaknat.
Lihat apa lagi? Banyak yang mengagumkan kita. Itu masih dilaknat. Kecuali, nah yang dikecualikan yang tidak dilaknat itu. Apa? Yang pertama, zikrullah. Makanya dunia, kalau tidak ada manusia yang zikir kepada Allah, terlaknat itu. Iya. Yang kedua, wa mawalahu, dan yang mengiringinya, yaitu ibadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Yang ketiga, wa alimun, seorang yang alim, yang memiliki ilmu agama, ilmu Islam. Au muta'allim, atau seseorang yang belajar ilmu agama Islam. Coba sekarang kita kenakan kepada diri kita sendiri. Mungkin kita ini ya memiliki fisik yang sempurna, bahkan tampan, cantik, lalu diberi harta yang banyak dan sebagainya lah. Coba, ada nggak kita dalam diri kita itu zikrullah, ibadah, lalu belajar ilmu agama? Kalau semuanya tidak ada, diri kita ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Terkadang kita mengagumi seseorang, dia itu kafir, hartanya banyak, wah kita merasa wah luar biasa. Padahal apa? Dia tidak berzikir kepada Allah. Dia tidak apalagi beribadah kepada Allah, bahkan dia tidak belajar ilmu Islam, maka dia itu mal'un, dilaknat oleh Allah. Kenapa dikagumi? Perhatikan ini. Orang diajak zikir gak mau, diajak ngaji gak mau, diajak ibadah gak mau, dirayu dengan keutamaan-keutamaan menuntut ilmu gak mau. Coba bacakan hadis ini supaya telinganya menjadi memerah. Gak tahu memerahnya kenapa itu. Ya. Karena apa? Di situ ada ancaman laknat. Kemudian yang ketiga, ilmu agama ini, agama Islam ini adalah kebaikan di dunia. Ada satu doa yang semua kita rata-rata hafal dan semua kita rata-rata membacanya dalam untaian doa kita kepada Allah, dan biasanya diletakkan paling akhir. Sebagian orang menyebutnya doa sapu jagat. Yaitu yang berbunyi apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga tertera dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ayat 201. Doa favorit ini. Maka apa penafsirannya dari isi doa tersebut? Dijelaskan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, bahwa yang dimaksud dengan fid dunya hasanah itu adalah seorang hamba Allah, dia istiqomah di atas ilmu dan ibadah. Itu fid dunya hasanah. Dan yang dimaksud dengan wafil akhirati hasanah, kata beliau, dukhuluhul jannah, dia masuk ke dalam surga. Iya. Kadang ada orang dia rajin membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi dia tidak pernah belajar ilmu agama. Malas dia belajar ilmu agama. Mau dapat hasanah dari mana? Kalau tidak mungkin kebetulan istrinya bernama Hasanah. Yeah. Dia tidak sadar apa sih makna dari doa yang dia baca itu. Dia biarkan dirinya tetap jahil dalam beragama karena dia malas mempelajari ilmu agama Islam. Yeah. Nah, jadi itu makna dari fid dunya hasanah. Bukan hasanah itu, sebagian orang mengatakan hasanah itu orang yang sukses di dunia karena apa? Memiliki harta, tahta, harta yang banyak, dia hasanah. Bukan itu tafsirnya. Nah, kalau memang itu tafsirnya, berarti Fir'aun, Qarun mendapatkan hasanah di dunia karena mereka itu orang-orang yang sukses secara duniawi. Ya, bukan itu. Maka hasanah di dunia ini menghantarkan kepada hasanah di akhirat. Dengan sebab di dunia dia istiqomah di atas ilmu dan ibadah, maka di akhirat dengan rahmat Allah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Itulah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Ya, jadi kalau kita ini selalu, dan insya Allah selalu suka membaca doa ini, harus suka menuntut ilmu agama. Kalau tidak suka, tidak sesuai dengan doanya, tidak konsekuen dengan apa? Dengan doanya. Gitu. Nah inilah mungkin 3 sajalah dari 100 lebih itu keutamaan apa? Menuntut ilmu agama. Masih ada waktu lagi. Ya, waktu ini terbatas ya. Nah, demikian juga kita hidup di dunia ini terbatas. Ya kan? Kemudian lagi juga sholat sunnah isyraq. Nah, yang kita laksanakan di awal waktu duha. Ada namanya istilahnya waktu tulu atau syuruk. Tulu atau syuruk itu adalah matahari sedang terbit. Maka sholat sunnah isyraq itu bukan di waktu syuruk, bukan. Justru ketika itu adalah waktu yang diharamkan untuk sholat. Ada 3 waktu yang diharamkan untuk sholat, dan juga diharamkan untuk menguburkan jenazah dan jenazah di antara kita. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah ketika matahari sedang proses terbit. Iya. Yang kedua, ketika matahari berada persis di tengah-tengah di atas kepala kita. Yang ketiga adalah ketika matahari proses tenggelam. Maka jangan sholat di 3 waktu tersebut. Iya. Nah, waktu untuk melaksanakan sholat sunnah syuruk itu atau isyraq, tunggulah mungkin sekitar minimal 10 menit atau lebih hati-hati lagi 15 menit kurang lebih setelah waktu tulu atau syuruk itu. Ya, itu untuk memastikan bahwa lingkaran matahari sudah lepas dari ufuk timur, naik sedikit sepenggalahan atau sekitar 1 tombak. Itulah awal waktu sholat duha, dan disitulah juga kita disunnahkan melaksanakan sholat sunnah isyraq. Dan ada kajian di kalangan para ulama fikih, apakah sholat sunnah isyraq ini termasuk sholat sunnah duha? Sebagian pendapat ulama mengatakan sholat duha, hanya saja di awal waktunya. Ada yang mengatakan lagi itu beda sendiri, sehingga apa? Nanti kalau mau sholat duha berikutnya silakan, karena ini sholat yang berbeda, terpisah dari sholat duha. Wallahu alam, sepertinya pendapat yang kedua itu yang lebih kuat. Nah, berkaitan dengan sholat sunnah isyraq, ya, ini memang harus satu paket. Harus satu paket. Apa maksudnya? Ada rangkaian kegiatan sebelumnya. Ya. Nah, ya, disebutkan itu secara persisnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan sehingga bisa dijadikan sebagai dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin." Iya. Siapa yang sholat subuh secara berjamaah? Nah, kalau laki-laki ya di masjid. Ini rangkaiannya. Sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, alhamdulillah tadi kita melakukan itu. Dan kita masih berada di masjid. Kemudian dia duduk zikir kepada Allah. Alhamdulillah kita lakukan itu. Setelah kita wirid, ya, setelah sholat fardu subuh tadi, kita lanjutkan dengan zikir yang lain, yaitu hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu itu majelis zikir. Bahkan kata para ulama, majelis zikir yang paling utama adalah majelis ilmu. Dan kita sedang melakukannya dari tadi. Pas kan? Nah, pas itu.
Kemudian apa? Hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Nah, kita tunggu nanti waktu syuruk, waktu tulu ini. Ya. Summa, summa ini litartib, jadi tidak langsung kan summa ini. Ada jeda dulu, ya kita tunggu setelah selesai proses apa? Terbitnya matahari. Lingkaran matahari lepas dari ufuk timur dan naik sepenggalahan atau sekitar 1 tombak. Begitu. Kemudian apa? Summa shalla rakaatain. Kemudian laksanakan salat sunnah 2 rakaat. Iya. Maka apa pahalanya? Kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin tammah. Dia beroleh pahala seperti pahala melaksanakan ibadah haji dan umroh. Coba, mungkin sama dengan haji tamattu, penggabungan antara haji dan umroh. Bukan umroh saja, bukan haji saja, haji dan umroh. Bahkan Nabi menguatkan lagi, tambah secara sempurna dan secara sempurna. Masya Allah, pahalanya setara dengan itu. Iya, bukan berarti menggeser kewajiban ibadah haji ya, untuk haji yang pertama. Atau juga mungkin umroh, tetapi ini pahalanya sepadan, setara dengan haji dan umroh. Wah, ini alhamdulillah, ini kita punya masjid yang bagus ya, kondusif, masya Allah. Dan kita mengupayakan di sini ini memakmurkannya sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat dari Allah. Ya, dengan sebab siapa yang mendirikan masjid ini? Dr. Anas rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, memberikan ganjaran yang besar bagi beliau, mengampuni dosa-dosa beliau, dan semoga diantaranya ya masjid ini menjadi sedekah jariyah beliau. Apalagi ketika masjid ini dimakmurkan sesuai sunnah, sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik pemakmuran masjid, pemakmuran sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia, beruntunglah orang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk membangun masjid ini dan dikelola sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga anak keturunannya juga mengerti hal ini dan melanjutkan perjuangannya di sini. Dukung dakwah sunnah di Polewali ini. Saya melihatnya antum ini ya memiliki semangat untuk hal itu. Maka hendaknya kita semua memiliki azam, kemauan kuat untuk menyebarkan dakwah sunnah, supaya kaum muslimin yang lain mendapatkan seperti yang telah kita dapatkan. Dan ini adalah menyebarkan kebaikan dan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya antum semua bersatu, ya, bersatu di atas sunnah ini. Karena penyakit yang umum terjadi di kalangan orang-orang yang berada di atas kebenaran, maka dia akan didatangi oleh setan, lalu diacak-acak persatuan dan kesatuannya, sehingga menjadi lemahlah kekuatannya untuk menyebarkan dakwah. Bahkan tiap pribadi pun akan mengalami futur, kelemahan iman. Ya, jaga persatuan kesatuan. Berlapang dada, mudah memaafkan kesalahan, bahkan melupakan kesalahan orang, memberikan udzur sebanyak-banyaknya kepada saudaranya, dan hendaknya berhusnudzon satu sama lain. Semua ini akan Allah nilai, semua ini. Kejernihan jiwa, kebersihan batin kepada sesama saudara kita ini adalah akhlak yang tinggi, dan Allah akan memberikan balasan berupa surga. Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh sebagian para sahabat, wahai Nabi, perkara apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Kata beliau, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan hendaknya kita kepada yang lainnya, masyarakat kaum muslimin, mereka adalah saudara kita.
Jangan dianggap orang lain, mereka bagian dari diri kita juga. Hendaknya kita menampilkan akhlak yang mulia, kelemah lembutan, ajak mereka dengan kelemah lembutan, dengan hikmah. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan ini Polewali ini penduduknya menjadi penduduk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah curahkan keberkahan sempurna dari langit, dari bumi. Karena mereka beriman dan bertakwa sesuai dengan standar syariat. Kembali ke pembahasan tadi, sholat isyraq ya, itu pahalanya besar sekali. Paling tidak, kalaupun tidak tiap hari, entah sepekan sekali, apalagi pas ada taklim seperti ini kan sekalian, iya kan, sekalian. Ya, masya Allah. Andaikan kita itu diperlihatkan oleh Allah pahala itu, masya Allah. Karena pahala itu tidak kelihatan, makanya kita diuji beriman kepada yang gaib. Mulai bangun tadi, sholat malam, beristighfar, berwudu, baca doa setelah wudu, sholat sunnah, qobliyah, sholat subuh, berjalan kaki menuju masjid kan juga satu langkahnya diangkat satu derajat, diampuni satu dosa, iya kan? Kemudian ke sini belum lagi sholat tahiyatul masjidnya, kemudian sholat subuh berjamaah, wirid ya, wirid doa, demikian juga mengikuti pengajian ilmu syar'i, dan terakhir ditutup dengan sholat sunnah isyraq. Pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh sempurna, sempurna dan sempurna. Masya Allah, tiba-tiba Anda menjadi orang kaya mendadak dengan pahala. Itu baru satu hari satu kali. Bagaimana kalau terus menerus begitu? Jadilah menjadi orang-orang yang kaya raya dengan nilai pahala. Nanti di akhirat akan bahagia, dan bahkan mungkin Allah akan tempatkan di surga tertinggi dan terbaik, yaitu surga Firdaus. Mumpung kesempatan masih Allah berikan kepada kita, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin pas waktunya lah, sudah sekitar jam 6.30 kita akhiri pengajian kita sampai di sini, dan insya Allah nanti kita praktekkan, kita laksanakan sebelum pulang meninggalkan masjid ini untuk kita melaksanakan sholat sunnah isyraq tidak berjamaah ya, sendiri-sendiri. Ya. Mohon maaf dari saya jika sejak tadi sampai detik ini ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kealfaan dan kekhilafan kita, terutama di majelis ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hamba-hambanya yang istiqomah di atas as-sunnah, di atas akidah dan manhaj as-salafus saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.